Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup kita di dunia ini membutuhkan panduan, membutuhkan pedoman agar di dalam menjalani hidup kita ini lurus dan senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa, oleh karena itu kita perlu mengakrabi pedoman umat Islam, berupaya untuk lebih dekat kepada pedoman umat Islam tersebut. Tidak lain tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Penuh keberkahan, penuh kebaikan yang akan diperoleh seseorang apabila dia akrab dan dekat dengan Al-Quranul Karim. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa, saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang pentingnya kita lebih akrab dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu kita baca, kita telaah, kita bertadarus, dan kita mengkajinya. Insya Allah akan mendatangkan banyak keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah suatu kelompok, suatu golongan manusia yang berkumpul di rumah atau di rumah-rumah Allah, di masjid. Mereka membaca ayat-ayatnya dan mengkaji ayat-ayatnya tersebut atau bertadarus di antara mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka rasa kedamaian dan ketentraman. Juga akan dicurahkan rahmat kepada mereka dan akan dikerumuni oleh para malaikat serta orang-orang yang hadir dalam tadarus
dan kajian Al-Quran tersebut akan berada atau akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa, hadis tadi kita terjemahkan secara bebas. Artinya bahwa agar kita bisa memahami lebih luas makna dari hadis tersebut. Jadi, kalau kita membiasakan menjadi good habit dalam hidup kita, membaca Quran, bertadarus, mengkaji ayat-ayatnya, kemudian kita menelaah isinya bersama-sama, Masya Allah, penuh keberkahan majelis yang seperti itu. Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hadis tadi, satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ketentraman dan kedamaian. Hati menjadi tenang, hati menjadi damai, keberkahan yang diperoleh, ketenangan yang diperoleh karena dekat dan akrab dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran dibaca, ditelaah, bertadarus bersama, dan sebagainya. Itu akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan rahmat kepada mereka. Rahmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya karena kasih sayangnya, karena rasa cintanya. Berarti rahmat ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Satu di antaranya adalah orang-orang yang berada di dalam satu majelis. Mereka belajar, mereka membaca, bertadarus di antara mereka. Allah turunkan, Allah curahkan rahmat dari sisinya. Sedangkan yang ketiga, para malaikat akan mengerumuni, akan hadir, mengerumuni, dan bersama-sama mendengarkan kajian-kajian, bacaan-bacaan ayat dari majelis yang mulia tersebut. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya kalau suatu majelis dikerumuni, dipenuhi oleh para malaikat rahmat yang datang membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum cukup, yang keempat adalah bahwa majelis yang seperti itu, orang-orang yang hadir di situ dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama-nama mereka akan disebut pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan majelis-majelis yang lain yang juga belajar, membaca, bertadarus Al-Quran bersama-sama. Itulah kaum muslimin sekelumit hadis yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan semangat, memotivasi kita semuanya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan apresiasi serta kedekatan kita, keakraban kita kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Demikian dapat kami sampaikan. Banyak khilaf dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.